Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu peserta pelatihan Google Certified Educator Level 1. Perkenalkan, saya Fatur Rahman dari tim trainer EduTech Madrasah. Pada kesempatan ini, alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk sharing bersama Bapak Ibu pendidik tentang pengenalan Google Classroom. Baik, kita mulai. Apa itu Google Classroom? Pada prinsipnya, Google Classroom adalah platform gratis yang dibuat untuk mempermudah kegiatan pembelajaran, baik dari sisi pendidik, peserta didik maupun stakeholder pendidikan yang lainnya. Salah satu fungsi dan peran utama guru sebenarnya adalah sebagai fasilitator yang harus bisa memastikan berlangsungnya kegiatan pembelajaran dalam kondisi apapun secara terus-menerus, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Proses terjadinya belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa menggunakan Classroom? Setidaknya ada 4 kriteria bagi kita, pengguna atau end user, dalam memilih platform yang kita gunakan, yaitu dari sisi kemudahan. Artinya, aplikasi tersebut bisa dioperasikan oleh siapa saja, meskipun tidak memiliki basic IT yang bagus. Yang kedua, dari sisi pembiayaan, tentu kita harap yang murah, bahkan yang gratis, sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan. Kemudian yang ketiga adalah kelengkapan fitur-fitur. Artinya, fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi tersebut minimal mampu mengakomodir seluruh kebutuhan kita pengguna. Murah, mudah, lengkap itu tidak cukup. Jadi kita juga harus memastikan bahwa aplikasi itu aman untuk kita gunakan. Selanjutnya, bagaimana memulai Google Classroom? Nah, seperti biasa, kita masuk di Google menggunakan email yang kita miliki. Nah, dalam pelatihan ini kita menggunakan email dengan domain madrasah.id. Nah, tetapi pada contoh ini saya menggunakan email dengan domain lembaga saya, yaitu mtsn3lotim.sch.id. Bapak Ibu masukkan email, kemudian pilih berikutnya, masukkan password dan kata sandi atau kata sandi yang diberikan oleh admin G Suite. Pilih berikutnya. Nah, jika pertama kali kita menggunakan akun ini, maka akan ada notifikasi dari Google yang menyatakan bahwa kita telah bergabung dengan lembaga yang sudah menggunakan akun G Suite. Oke, kita pilih terima. Nah, ini adalah tampilan akun Google yang saya miliki. Nah, untuk memulai Classroom ada beberapa cara. Jadi yang pertama, bisa kita pilih aplikasi Google, kemudian scroll, cari logo Classroom. Atau Bapak Ibu, kita bisa langsung ketik alamat di address bar dengan cara dengan mengetik https://classroom.google.com. Nah, jika awal pertama kali akun Google Bapak Ibu digunakan untuk Classroom, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Kita pilih lanjutkan. Pilih peran. Nah, di bagian ini ada 2 pilihan peran. Tentu untuk peserta didik kita arahkan untuk memilih sebagai siswa. Dan Bapak Ibu, saya sarankan untuk memilih saya seorang pengajar. Nah, di dalam aplikasi ini ada 2 fungsi tugas yang diberikan. Ada buat kelas dan gabung kelas. Nah, kita sebagai pendidik sekarang akan mencoba untuk membuat kelas. Bapak Ibu pilih buat kelas.
Nah, di bagian ini kita diminta untuk mengisi nama kelas, bagian, mata pelajaran, dan ruang. Nah, 3 terakhir ini sifatnya opsional, bisa tidak diisi. Yang wajib adalah nama kelas. Contoh, nama kelas matematika, kemudian bagian kelas 9. Yang lain kita kosongkan. Kemudian create, buat kelas. Ini adalah tampilan aplikasi dari kelas yang sudah kita buat. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita akan fokus di pengaturan. Jadi sebelum kita lanjut pengelolaan kelas, kita fokus di pengaturan. Apa saja yang bisa kita atur? Jadi pertama adalah kita akan mengatur detail kelas. Nah, tadi di awal ketika kita membuat kelas hanya mengisi nama kelas, kemudian di bagian pengaturan Bapak Ibu bisa edit kembali dengan menambah deskripsi, ruang, mata pelajaran, atau mungkin juga bisa merubah nama kelas yang Bapak Ibu buat sebelumnya. Berikutnya adalah pengaturan di umum. Apa yang bisa dikelola di sini? Kita bisa mengelola kode undangan, kode kelas, tampilan kelas, forum, tugas kelas di forum, dan tampilan item yang dihapus. Di bagian kelola kode undangan, ada 3 opsi pilihan. Yang pertama diaktifkan, kedua nonaktifkan, yang ketiga adalah di reset atau diatur ulang. Ini dipilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, misalnya untuk memilih nonaktifkan, asumsikan bahwa peserta didik yang kita harapkan masuk di kelas kita sudah cukup sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga perlu dipertimbangkan untuk menonaktifkan kode kelas dengan tujuan siapa tahu ada siswa yang lain mengetahui kode kelas dan join bersama kita. Nah, dengan menonaktifkan artinya tidak ada lagi peluang orang lain masuk di kelas kita. Berikutnya adalah tampilan kode kelas. Nah, ini adalah tampilan kode kelas yang sudah kita buat, yang akan kita share ke siswa kita. Selanjutnya, di bagian forum ada 3 pilihan. Siswa dapat memposting dan memberi komentar, siswa hanya dapat memberi komentar, atau hanya pengajar yang dapat memposting atau memberi komentar. Sekali lagi, ini diatur sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik skenario pembelajar yang Bapak Ibu inginkan dalam kelas. Selanjutnya adalah di tugas kelas di forum. Tugas kelas di forum itu 3 opsi. Bapak Ibu bisa menampilkan lampiran dan detail, atau hanya menampilkan notifikasi yang dipadatkan, atau sembunyikan notifikasi. Kalau Bapak Ibu memilih tampilkan lampiran dan detail, maka pada saat Bapak Ibu memposting tugas, baik berupa materi, tugas, pengumuman misalnya, nanti akan tampil lengkap dengan lampirannya di forum. Selanjutnya, kita bisa diberikan opsi untuk menampilkan item yang dihapus atau tidak ditampilkan. Selanjutnya adalah pengaturan nilai. Penghitungan nilai keseluruhan ada 3 opsi. Yang pertama, tanpa nilai keseluruhan, atau Bapak Ibu bisa memilih poin total atau bobot nilai berdasarkan kategori. Kemudian Bapak Ibu bisa menampilkan nilai keseluruhan kepada siswa atau tidak. Nah, jika memilih perhitungan keseluruhan, maka kita dapat membuat kategori nilai. Misalnya pilihan ganda 60, isei 40. Atau kalau Bapak ingin menambahkan kategori nilai, Bapak Ibu bisa menambahkan lagi kategori yang lain. Nah, jika Bapak Ibu memilih bobot nilai berdasarkan kategori,
kita bisa melakukan pembobotan. Pada saat melakukan pembobotan, pastikan Bapak Ibu total harus 100%. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menambah kategori, Bapak Ibu bisa menambahkan di bagian tambahkan kategori nilai. Nah, setelah pengaturan Bapak Ibu lakukan, jangan lupa di bagian akhir Bapak Ibu simpan pengaturan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Oke, selanjutnya adalah kita beralih ke menu yang tersedia di Google Classroom. Pertama adalah menu forum. Nah, jendela ini untuk melihat semua informasi yang ada di kelas, seperti membuat pengumuman, diskusi, dan penugasan. Kemudian berikutnya adalah menu tugas kelas. Menu tugas kelas ini fungsinya adalah sebagai jendela bagi guru untuk membuat tugas kuis, pertanyaan, dan materi. Kemudian di bagian bawah Bapak Ibu bisa lihat ada topik. Nah, topik ini kita dapat mengelompokkan semua tugas dalam satu topik, sehingga mempermudah kita dalam mengorganisir semua komponen kebutuhan pembelajaran di kelas kita. Berikutnya adalah menu anggota. Menu anggota ini adalah jendela untuk melihat semua anggota dalam kelas, baik guru maupun siswa. Jadi Bapak Ibu, untuk menambah guru, Bapak Ibu tinggal klik tanda plus, kemudian masukkan email guru yang akan diundang untuk bergabung menjadi guru bersama Bapak Ibu. Kemudian untuk siswa, Bapak Ibu tinggal tambah tanda plus sini, kemudian masukkan email siswa. Berikutnya adalah di nilai. Nah, di bagian ini adalah jendela untuk melihat tabel penilaian siswa dalam penyelesaian proses pembelajaran. Ya, inilah kemudahan dari Google Classroom. Kita dapat melihat semua tugas yang sudah kita berikan dan penilaian yang sudah kita lakukan dalam satu tampilan seperti ini. Baik, selanjutnya bagaimana membagikan kelas ke peserta didik. Tadi sudah kami sampaikan di awal, bisa dilakukan dengan cara menampilkan kode kelas. Ini contohnya kita membagi kelas, atau Bapak Ibu bisa menambahkan siswa dengan menggunakan email atau menggunakan salinan link untuk mengundang. Bagaimana cara mengelola kelas? Yang saya maksud mengelola kelas adalah pengelolaan pada tugas kelas. Jadi Bapak Ibu pilih menu tugas kelas, kemudian buat kelas. Nah, akan muncul beberapa pilihan. Bapak Ibu bisa membuat tugas kuis, pertanyaan, materi, atau membuat topik. Nah, sekarang kita fokus ke bagaimana cara mengelola topik. Untuk mengelola topik, kita klik topik, kemudian tambahkan topik atau tambahkan judul topik yang Bapak Ibu inginkan. Nah, misalnya topiknya bangun ruang sisi lengkung, kemudian klik tambahkan. Nah, ini adalah tampilan dari topik yang sudah kita buat. Di bagian kanan topik, di titik 3 ini Bapak Ibu ada beberapa pilihan. Kita bisa ganti nama topiknya, bisa hapus topiknya, atau bisa kita salin linknya. Kemudian ada naikkan dan turunkan. Nah, sebenarnya di Google Classroom juga sudah bisa melakukan drop and drag tanpa harus menggunakan naikkan dan turunkan. Nah, ini adalah tampilan dari daftar topik yang sudah kita buat. Ada beberapa topik yang sudah saya buat,
akan tampil di sebelah kiri. Selanjutnya adalah mengelola materi. Nah, untuk mengelola materi, Bapak Ibu pilih menu tugas, kemudian buat, kemudian pilih materi. Apa saja yang diperhatikan dalam membuat materi, Bapak Ibu? Pertama adalah judul materi. Ini wajib. Kemudian berikutnya adalah deskripsi materi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mendeskripsikan materi yang Bapak Ibu guru akan post. Kemudian yang ketiga adalah lampirkan file upload, file share drive, link URL, dan link YouTube. Ini untuk lampiran. Kemudian yang bagian keempat ini Bapak Ibu bisa membuat materi dari dokumen, spreadsheet, slide, gambar, dan formulir yang disediakan oleh Google terintegrasi dengan Google Classroom. Kemudian yang kelima, peruntukan materi. Jadi Bapak Ibu, peruntukan materi ini bisa Bapak Ibu pilih semua siswa atau beberapa siswa yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian yang terakhir, yang bagian keenam, topik materi yang sesuai. Jadi Bapak Ibu setelah membuat materi, Bapak Ibu sekali lagi bisa mengelompokkan ke topik mana Bapak Ibu akan menggabungkan materi tersebut. Contoh, ini judul materinya, pengertian dan macam-macam bangun ruang sisi lengkung. Kemudian deskripsinya, macam-macam bangun ruang sisi lengkung yang akan dipelajari yaitu tabung, kerucut, dan bola. Pak Ibu, kita bisa tambahkan Google Drive, link file, dan YouTube, atau membuat dokumen, slide, spreadsheet, gambar, atau formulir yang sudah disediakan oleh Google. Nah, di bagian sebelah kanan kita isi untuk semua, kemudian pilih bangun ruang misalnya topiknya, baru kita pilih posting. Nah, di bagian posting ini Bapak Ibu sebelum melakukan posting, kita lihat dulu pilihan-pilihannya. Posting itu langsung menampilkan materi ke kelas. Jadwalkan itu untuk menampilkan materi sesuai dengan jadwal yang diatur. Jadi Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu buat materi, misalnya nanti akan ditampilkan seminggu ke depan, maka Bapak Ibu bisa setting materinya akan muncul 1 minggu ke depan. Kemudian yang ketiga, simpan draft. Nah, ini adalah untuk menyimpan materi tanpa menampilkan ke kelas dan dapat diedit sebelum diposting ke kelas. Kemudian yang berikutnya adalah hapus draft. Ini adalah untuk menghapus materi yang disimpan dalam bentuk draft. Oke, selanjutnya adalah cara membuat tugas. Nah, di bagian ini Bapak Ibu sebenarnya sama dengan membuat materi. Hanya perbedaannya adalah di penilaian. Kalau materi tidak ada penilaian, tetapi kalau di tugas ada komponen penilaian. Caranya Bapak Ibu pilih tugas kelas, kemudian buat, kemudian pilih tugas. Di pemberian tugas ada beberapa bagian yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah judul sama dengan pemberian materi, deskripsi tugas, kemudian lampiran tugas baik berupa file upload, file share drive, link URL YouTube. Kemudian di bagian keempat seperti tadi, buat dokumen yang disediakan oleh Google. Kemudian yang kelima inilah tombol menghapus lampiran. Jadi Bapak Ibu setelah Bapak Ibu melampirkan, seumpamanya ingin mengganti, Bapak Ibu bisa hapus dulu kemudian diganti dengan lampiran yang lain. Kemudian berikutnya adalah peruntukan tugas. Ya, tugas ini apakah diberikan ke semua siswa atau beberapa siswa atau ke beberapa kelas yang Bapak Ibu kelola. Kemudian kategori nilai, apakah pilihan Bapak Ibu tidak menggunakan kategori atau menambah kategori. Kemudian yang terpenting adalah tenggat atau batas waktu pengumpulan tugas. Nah, pastikan Bapak Ibu bisa memahami ini. Jadi, tenggat waktu
Maksudnya adalah sampai tanggal berapa tugas bisa dikumpulkan atau dikerjakan. Berikutnya adalah topik. Bapak Ibu pilih tugas ini akan dimasukkan di topik mana. Selanjutnya yang terakhir adalah rubrik. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita fokus sekarang di bagian rubrik. Coba kita fokus di bagian rubrik. Di sini ada 3 pilihan. Bapak Ibu bisa membuat rubrik atau gunakan kembali rubrik yang sudah dibuat atau impor dari spreadsheet. Contoh rubrik yang saya buat misalnya adalah praktik tentang luas permukaan kerucut. Jadi praktiknya adalah mengemas benda dengan menggunakan kerucut. Dengan kriteria misalnya adalah penentuan bahan kemasan. Ini judul kriteria. Kemudian Bapak Ibu bisa isi deskripsi. Siswa dapat menentukan bahan yang tepat untuk mengemas barang yang akan dikemas. Selanjutnya adalah kita berikan poin di level. Jadi misalnya kalau sesuai kita berikan poin 1, kalau tidak sesuai misalnya berikan poin 0. Tetapi ini sesuaikan dengan karakteristik dan keinginan atau rencana Bapak Ibu dalam membuat rubrik penilaian. Selanjutnya Bapak Ibu bisa menambah kriteria. Kalau misalnya kriteria ini tidak cukup, Bapak Ibu pilih tambah kriteria. Nah, berikutnya adalah saya menambah kriteria, misalnya ukuran yang digunakan akurat. Kemudian poin 3 jika ukurannya pas, 3 ukuran pas, poinnya 2 jika 2 ukurannya pas, dan seterusnya. Dan selanjutnya jangan lupa klik simpan. Nah, di bagian level kita bisa menambah atau menghapus level. Nah, ini adalah tampilan dari rubrik yang sudah saya buat. Di bagian rubrik di pojok kanan atas Bapak Ibu, kita bisa melakukan edit, hapus, atau juga ekspor ke spreadsheet dari rubrik yang Bapak Ibu buat. Berikut saya tunjukkan cara penilaian. Cara melakukan penilaian adalah tinggal klik di angka di sini. Bapak Ibu bisa memilih semua atau yang ditugaskan atau yang sudah dinilai. Nah, di bagian ini akan muncul report penilaian. Konsepnya adalah Bapak Ibu tinggal memeriksa tugas dari peserta didik kita. Nah, di pojok kanan terdapat pengaturan apakah disalin ke Google Spreadsheet atau Bapak Ibu bisa download semua nilai sebagai CSV atau download nilai ini sebagai CSV. Berikutnya adalah cara membuat tugas kuis. Cara membuat tugas kuis sama dengan cara membuat tugas. Hanya perbedaannya adalah di bagian buat kuis. Nah, di bagian ini kita tinggal memilih Google formulir yang otomatis dibuatkan oleh Google. Kemudian pilihan berikutnya adalah import nilai otomatis. Nah, sebelum ditugaskan, edit dulu Google formulir. Nah, nanti untuk materi Google formulir akan ada materi berikutnya. Setelah itu Bapak Ibu bisa pilih tugaskan. Mungkin untuk Google Classroom
Sampai di situ kami sampaikan terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.